Pas gue buka, itu gue ngeliat cewek tinggi, rambutnya panjang, dia jalan ngayang. Jadi badannya tuh berbalik begitu, Bang. Si RT motong. Kuntilanak itu dari rumah kosong yang sebelah. Oke. Adanya dia duduk di wastafel. Pojok sebelah kanan, nggak pernah laku. Karena kalau yang pojok sebelah kanan itu, yang kosong itu, yang bukan gue tempatin ya, itu dia tembok sampingnya lebih mepet sama kuburan-kuburan. Lebih parah berarti? Iya, terus samping temboknya itu, sebelah kanan itu langsung pohon bambu, mayungin atapnya dia. Dan anak kecil 2 itu, bukannya ada 2, dia ada 7. Anak kecil itu ada 7, salah satunya dulu ada orang ngontrak. Itu orang dari mana ya? Pokoknya orang jauh dah. Suami istri, punya anak 3. 1 meninggal di situ. Keadaan gimana ya? Ini sebenarnya sedikit ini gitu. Dia disiksa sama ibunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gua sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan ini juga narasumber gua mempunyai pengalaman sewaktu merantau ke suatu kota yang dimana di pekerjaannya itu, dia merantau karena bekerja nih, di pekerjaannya itu ada kesalahan yang dia perbuat. Dari kesalahannya itu sehingga banyak teror-teror yang datang selama berada di tempat tersebut. Oke, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Nah, narasumber gue ini juga sudah melalang buana nih di dunia per-YouTubean tentang hal-hal mistis. Pokoknya banyak nih pengalaman mistis yang dialami sama narasumber gue. Siapakah dia? Bang Kancil. Apa kabar Bang Kancil? Baik, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah be Bang ya. Siap. Ngomong-ngomong kemana sih lu Bang? Kayaknya dari semenjak kita naik gunung gak nongkrong-nongkrong nih Bang Kancil nih. Iya, gue semenjak pulang naik gunung itu, jujur gue sempat ngedrop sih Bang di rumah berapa hari lah gitu lamanya. Dan ya sehari-hari gue masih seperti biasa Bang, warawiri werwer. Warawiri werwer, itu Bang Kancil, suka warawiri werwer. Oke Bang Kancil, di kesempatan kali ini gue tanpa nih, gue ngejelasin sedikit nih buat teman-teman. Ketika Bang Kancil datang ke studio, gue nggak minta kisi-kisi, gue nggak nanyain punya cerita apa enggak, tapi Bang Kancil langsung mau ngajuin cerita, dan gue belum tahu nih, ini real gue belum tahu ceritanya. Apa yang mau ceritain Bang Kancil? Biasanya kan, lu cerita, lu ngasih kisi-kisi lu di depan kan, gue ada cerita nih, begini. Nah, ini nih setelah lu datang, gue tembak cerita, lu belum ngasih tahu nih Bang, kisi-kisi ceritanya seperti apa Bang? Nah jadi, berawal temen gue itu datang ke rumah, nawarin gue kerja nih Bang. Ada proyek nih, gue minta lu bisa gak nyari orang gitu kan selain lu, jadi lu nggak usah kerja gitu, lu cuman nunjuk-nunjuk aja gitu, lihat gambar dari gua, terus lu suruh kerja tuh teman-teman yang bisa kerja. Lu ngeliderin lah ya. Nah di situ gue dapet lah tuh beberapa orang. Akhirnya gue berangkat ke daerah tersebut di daerah Banten, sampai kita dihujanin tuh Bang dari perjalanan. Udah beberapa titik kita tancepin tuh tiang-tiang rambu itu, sampai di beberapa titik kita tuh ke inian malam, ke bagian malam gitu, sampai malam itu sekitaran jam 8 malam gue nancepin itu pas di area pemakaman umum, cuman di luar pagar area pemakaman umum Bang. Nah kan setiap pemasangan itu gue selalu dokumentasi buat laporan kerja gue gitu kan ke teman gue, biar teman gue laporan ke bosnya. Begitu gue foto itu, pas gue zoom di rumunan temen gue lagi nancepin tiang, itu ada sosok makhluk bermuka babi Bang.
Di dalam. Tahan dulu Bang Acil. Oke bang. Nah, buat teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman yang mau menjadi narasumber seperti Bang Acil ini, atau mempunyai pengalaman misteri dan mau ceritanya dibawakan di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Dan juga gue mengingatkan sekali lagi buat teman-teman, cerita yang diceritakan Bang Acil ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan Bang Acil di sini hanya berbagi pengalaman emang ya. Iya. Dan kebetulan di pengalaman itu Bang Acil menemukan kejadian mistis. Oke Bang Acil, sikat Bang Acil ya. Siap bang. Jangan di skip video ini agar kalian bisa mengerti isi ceritanya, karena kita akan masuk ceritanya. Abis pulang naik gunung tuh sama lo. Nah gue jujur gue sempat ngedrop sampai rumah. Mungkin karena cukup lama gue nggak pendakian gitu bang. Nah gue ngedrop di rumah untuk beberapa hari. Tiba-tiba temen datang nih nyapa gue, nggak pakai ngabarin melalui WA atau Berarti telepon. kejadiannya baru kemarin Bang? Baru belum lama. Oke. Kisaran abis naik gunung tuh pulang 3-4 harian gue di rumah sakit tuh temen datang. Gue masih nggak enak badan. Cil, lo ada acara gak? Lah, kagak ada. Kenapa emangnya? Gue bilang gitu kan. Namanya Alek. Kagak ada Alek. Kenapa emangnya? Ini gue ada, ini nih sama lo nih ada bisnis kata dia gitu kan. Gue tahu kerja dia. Nah akhirnya, wah boleh nih Lek. Cuman gue lagi kurang enak badan, kurang fit. Gue bilang baru kemarin pendakian, ini gue ngedrop nih, sempat meriang. Gue bilang, waduh gimana ya? Cuman gini deh, lu cari tim dah. Nanti tim lu yang kerja, lu leader kata dia gitu. Oh ya udah, lu sanggup Cil? Ya udah gue sanggup, gue bilang gitu kan. Nah negosiasi harga kita di rumah deh tuh sembari ngopi-ngopi santai. Cara kerjanya gini Cil, kata gitu kan. Lu cuman kerahin nih dari tim lu titik-titik di mana kita buat nancepin tiang rambu-rambu gas tersebut. Oke. Nah akhirnya gue lihat cara kerjanya kayak gimana, dikasih gambar sama dia nih titik-titik lokasinya. Lah ini daerah Banten, gue bilang gitu kan. Itu dia makanya tadi gue bilang dari awal sama lu, kata dia. Ini cukup lama gitu kan, kisaran berapa minggu ke depan gitu. Lu sanggup gak? Soalnya ya satu sisi gue punya keluarga gitu kan. Ya udahlah gue kompromi dulu sama istri gue gini akhirnya ngasih. Ya udahlah gitu kan, namanya rezeki nggak boleh ditolak gitu kan. Udah untung teman mau ngasih kita gitu kan job ini. Ya udah akhirnya gue cari tim deh tuh. Alhamdulillah gue dapet temen 2 selain gue deh tuh, jadi gue bertiga. Akhirnya 2 ini yang bagian lapangan, gue bagian nunjuk areanya yang harus dikerjakan di sini loh lokasinya gitu. Jadi di arah Banten itu gobok-gobok bang seharian sampai gue diserang sama hujan gitu, dikasih hujan lah sepanjang perjalanan itu kita dikasih hujan sampai kita lepek-lepekan. Jujur emang kita keliling itu kagak pakai mobil-mobil enak gitu. Dalam arti enak kita cuma naik mobil bak gitu. Nah di situ kita kehujanan dah. Dari pagi kita keliling-keliling daerah sana, kita berangkat tengah malam, terus kerja pagi deh tuh kisaran jam 5:30 kita sampai ketemu pagi lagi. Cuman di dalam pengerjaan itu udah beberapa titik gue kerjakan di daerah sana lah, daerah Banten sana. Itu sampai ada satu titik kita kepatok jam 8 malam bang. Oke. Nah di jam 8 malam itu bang, karena gelap lokasi di jalan tersebut ya, itu jalan raya umum, jalan raya besar bang di lokasi tersebut. Cuman jalannya sangat gelap gitu, minim cahaya lah penerangan jalan gitu. Akhirnya gue baca dari titiknya, dari gambarnya gue lihat, terus gue buka di Google juga tuh di Map. Oh ya udah di sini titiknya yang bener. Akhirnya gue ngambil posisi di seberang gitu. Di situ tuh di seberang, yakin lo Cil kata temennya yang kerja 2 orang ini. Yakin, udah dia ambil peralatan kerja dari mobil bak, dia gali deh tuh sama linggis pakai pacul juga gitu kan. Dia gali lubang buat nancepin satu tiang rambu. Dalam jarak berapa ratus meter itu harus ada tiang rambu-rambu tersebut gitu bang. Nah, saat lagi pengerjaan itu, gue dituntut sama temen yang ngasih job ini untuk setiap titik tuh pemasangan tiang, foto buat dokumentasi dan tulis alamat di foto itu. Alamatnya di mana, titiknya di mana, gang apa gitu kan, di wilayah mananya gitu, Bantennya. Akhirnya gue foto, gue ambil buat dokumentasi, kirim ke teman buat laporan. Itu gue iseng, abis gue foto gue zoom nih, karena gue bingung mau ngapain lagi gitu kan, teman lagi pada kerja gitu kan. Akhirnya gue zoom, itu gue kaget pertama, gue pikir ini apa gitu. Cuman gue fokusin, gue zoom, itu
di tempat titik temen lagi nancep tiang rambut tersebut, itu belakang badannya temennya lagi pada jongkok tuh pagar TPU umum, pemakaman umum. Nah, pas gue zoom itu, di balik pagar tersebut bang, itu lagi sosok gede tinggi lagi berdiri, cuman wajahnya itu hidungnya seperti babi. Nah di situ gue kaget, cuman gue keep itu semua bang, karena kalau gue refleks teriak nih temenku pada kocar kacir, sedangkan itu ada di seberang jalan, ngerinya kan terjadi kenapa-napa gitu, kecelakaan atau apa gitu kan, karena di situ jalannya sangat sepi, kendaraannya pada kencang lalu lalang. Mau nggak mau lah gue samperin teman-teman gue nih gitu kan, wah biar gimana nih tim gitu kan, gue samperin teman-teman gue nih, gue nyebrang, sembari bawa HP, cuman HP itu langsung gue matiin, gue nggak lihat lagi, gue nggak fokusin lagi gambar tersebut, gue bantuin itu biar buru gitu, biar cepet kita terburu-buru, tak santai aja bang kata teman gue, ngapain sih buru-buru gitu kan, orang tinggal berapa titik lagi kok, ya udah pasang aja biar kita cepet-cepet pindah, gue bilang. Cuman teman-teman nggak ada yang sadar dengan sikap gue gitu, akhirnya pasang sampai kita kasih coran sedikit gitu kan, biar kuat lah gitu ya. Gue masih kepikiran dengan gambar itu bang. Nah kita jalan deh tuh gegas untuk ke titik-titik berikutnya pemasangan tiang tersebut. Ini apa, ada apa gitu kan, ya mudah-mudahan lah, namanya kita lagi ikhtiar gitu kan, mudah-mudahan nggak terjadi masalah yang berikutnya atau yang lain-lain gitu kan. Jalan lagi ke titik-titik berikutnya sampai kita kelar, ya bisa dibilang pagi ketemu pagi bang. Nah itu kita nyari kontrakan lah, bisa dibilang mes lah, buat bareng-bareng ya, mes, karena kita lagi ada proyek gitu, kita nyari kontrakan sementara dekat-dekat area kerja. Nah di situ bang, kita bayar kontrakan sebulan, cuman nggak sebulan kita tempatin gitu, setengah bulanan lah kita di kontrakan tersebut. Itu gue nggak sadar awalnya, orang kita datang tengah malam nih bayar kontrakan segala macam, ternyata pas ketemu paginya kita tidur di kontrakan nih, namanya biasa kan kita kan anak-anak laki semua gitu ya, ya udahlah bangun tidur kita mau ngapain lagi kalau bukan nyari kopi sama rokok, kita sebat gitu, kita kongko di depan pintu di teras kontrakan tersebut. Itu ternyata kontrakan yang gue tempatin cuman ada 2 pintu, yang satu kosong, yang satu tim sama gue yang nempatin. Itu sekeliling kita kalau mau tahu bang, itu kuburan sama pohon-pohon bambu. Nah di situ pagi baru kita tahu dah, dan kita sadar gitu lokasi yang kita tempatin ya seperti ini adanya gitu. Cuman jujur emang murah, kontrakan itu emang murah gitu. Men begini gitu. Udah pada kaget kan teman. Ya udahlah, orang kuburan doang kok gitu, santuy ya kali gitu, kata teman-teman. Ya udahlah, namanya kita rame-rame gitu, gue juga jadi kebawa kagak terlalu takut gitu. Nah sampai tuh sorenya teman pada gegas untuk kerja ke titik-titik yang belum kelar gitu kan, ke lokasi-lokasi yang belum kelar, kita melanjutkan kerjaan itu. Cuman di situ gue nggak berangkat bang, karena temen gue ngebel, gue mau OTW ke situ nih dari Jakarta. Lu tunggu di mes, Sherlock tempatnya di mana lu dapat mes. Tunggu gue, penting kata temen. Ini ada kerjaan lain kata dia gitu. Akhirnya yang berangkat tim gue nih 2 orang ini, sama salah satunya supir dari temen gue, dari proyeknya dia yang bawa mobil baknya tuh. Karena itu mobil kantor gitu bang. Nah dia berangkat bertiga, gue di mes sendiri. Cuman gue tungguin lama nih, sampai dari sore itu sampai masuk malam lah gitu ya. Gue akhirnya jam 10 gue tungguin nggak datang juga. Hujan lagi bang di sana. Dari sore tuh hujan. Akhir-akhir ini musim hujan. Iya. Nah pada akhirnya gue coba untuk tidur lah gitu, kelelahan nunggu main HP main game gitu lah biasa. Akhirnya gue tidur. Ketiduran gue di kontrakan. Itu dibilang mimpi, gue nggak mimpi gitu bang. Kayak ini gue tidurnya ditontonin orang banyak bang. Jadi sekitaran gue nih kayak gue bukan tidur di satu tempat atau satu ruangan gitu, yang isinya gue doang gitu di kontrakan ini. Itu gue kayak tidur di luar jalan bang. Jadi banyak orang tuh lalu lalang gitu. Gue bilang ini apaan gitu kan. Cuman gue kebangun gara-gara getaran HP yang gue taruh di bantal samping gue tidur. Getarannya berasa, akhirnya gue angkat tuh HP, gue bangun, gue lihat telepon dari teman gitu. Gue udah sampai di Gapura ini, susul gue nggak tahu alamat ke dalamnya. Nah gue pede karena gue bangun tidur, cuman gue nggak abain tuh impian gue yang tadi gitu, yang gue berasa mimpi itu kayak bukan mimpi, itu gue abain impian itu. Akhirnya gue panik, teman gue datang,
Nah gue pede gitu, gue pakai baju, gue jalannya keluar bawa HP, buka pintu. Itu bang, yang bikin gue sampai sekarang gue jadi merinding. Nggak habis pikir gitu bang ya. Itu kisaran 11:30 kali bang. Malamnya itu sekitar 11:30, pas gue buka pintu, gue bawa HP pengen jemput di Gapura, itu temen lagi nungguin gue. Pas gue buka, itu gue ngeliat cewek tinggi, rambutnya panjang, dia jalan ngayang. Jadi badannya tuh berbalik begitu bang. Itu pintu gue tutup kenceng, sampai kaca tuh pecah bang. Gila, takut banget lu bang itu. Wah, pintu otomatis gue lagi panik ya, gue kunci pakai kunci slot dari dalam. Gue lari ke kamar. Gue baru kepikiran, suges gue tuh ya, ngelihat sosok tersebut, ditambah kaca pecah, dia bisa masuk nih, pikiran gue gitu. Udah kemana-mana pikiran gue, nah, kaca pecah bang. Karena kaca kontrakan bisa bilang kontrakan itu kacanya tipis lah gitu. Satu kaca begitu, dia nggak ada tralisnya lagi. Gue pikiran ke situ, parno gue tuh langsung ke situ. Dia bisa masuk nih, kaca pecah, murak, brak. Udah, gue panas dingin bang di situ. Tuh HP bunyi aja gue sampai nggak denger. HP di tangan gue tuh dering karena emang volumenya tuh kenceng juga gitu. Volume HP gue itu sampai gue saking paniknya gue nggak pikirin tuh HP, nggak berasa itu HP gue bunyi. Temen gue nelpon berkali-kali. Gue gimana nih, gue gimana? Apa gue keringetan segala macam? Pintu digedor-gedor men dari luar. Duk 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 duk. Tambah jadi ketakutan gue di situ. Wah, gila nih gue bilang. Maksud gue jahat juga nih makhluk gitu kan, dengan cara kayak sampai segitunya gitu kan, apa ngerjain gue gitu. Itu gue sampai nggak kuat berdiri awalnya. Untung tuh yang gedor-gedor, yang suara ketokan itu, yang gedor-gedor pintu, dia ngucap omongan gitu, buka suara gitu. Cil, ini gue, Alek. Lu gila ya, ini pada ini karena kaca pecah, jadi kan kedengeran sampai dalam suara teriakan dia. Lu gila ya, kaca pada pecah, lu pada ribut gitu, ngomongin di mes lu pada ribut. Wah, itu gue lemes bang, baju sampai lepek sama keringat gue. Alek, gue keluar tuh, sampai gue pegangan tembok, gue keluar, gue buka kunci slot dari dalam. Lek, lu masuk dah Lek, gue mau ngomong penting sama lu. Gue kayaknya nggak nyanggup, gue bilang gitu. Kenapa sih Cil? Lu nggak sadar nyari lingkungan kayak begini, nyari tempat kayak begini, biar sementara cari yang enak lah. Gitu kata dia, ntar gue yang bayar gitu. Udah gue bayar Lek. Pakai duit yang kemarin, gue bilang gitu kan, gue talangin dulu. Iya lu cari tempat yang mendingan lah, ini kelilingnya kuburan, kata dia. Gue nggak tahu Lek, lagi pada capek, udah gitu pada kedinginan, belum salin ya kan. Ya sekarang mobil bak, lu mau salin mau diliatin orang sepanjang jalan, gue bilang gitu. Sedapatnya lah. Nah di malam itu ya gue yang gue dapet yang ini gitu, gue nanya-nanya dari warga sekitar. Udah besok pagi pindah, rencana mau pindah nih. Itu di dapur kagak ada apa-apa bang. Mau adanya kompor kayak rak piring, apa piring-piring kecil gitu. Kagak ada, orang kita baru sehari tinggalin di situ. Kita makan aja beli di warung gitu, nasi bungkus. Di situ Alek bilang, udah besok pagi pindah, cari tempat yang lain gitu, jangan di sini. Kalau bisa dibalikin, minta balikin aja duitnya separuh. Gitu. Ya udah gimana besok pagi dah. Itu yang gua nggak nyangka, di dapur nih. Dapur itu jadi namanya kontrakan 3 petak ya, dekat sama pintu kamar mandi. Itu kerannya kebuka di kamar mandi, di dapur ini jadi kayak ada wastafel nih, orang nyuci gitu ngelemparin piring. Wastafel itu kan kayak aluminium ya bahannya ya, itu kadang-kadang dang gitu, jadi kayak ada jatuhin piring habis dicuci. Itu gue di ruang tengah, di kamar, bisa bilang kamar ya, orang 3 sekat gitu. Itu sama Alek langsung main lihat-lihatan. Gue langsung jenggut pala gue, ini Lek, kenapa nih kaca pecah? Gue matiin berdua sama Alek. Cabut. Tepak nih pundak gue, cabut. Gue bilang cabut. Udah yang ada di situ tas-tas temen gue bawain. Sama karpet karet lah gitu ya. Gue beli karpet karet 2, gue bawain. Cabut buru-buru keluar. Cuman gue pas sampai depan pintu, balik badan. Lu depanan Lek, gue bilang gitu. Gue pegangin baju dia yang kenceng tuh bang, belakang itu gue pegang kenceng. Gue ngeri ketemu sosok tersebut lagi yang pertama kali gue temuin. Tuh lari, cuman modal senter HP doang. Cahaya depan sih terang, ada cahaya lampu kontrakan gue di teras. Cuman namanya udah suges begitu, gue
udah pikiran gue udah panjangnya gitu, jadi gue nyalain cahaya senter lampu dari HP tuh. Woi, mau kemana lu? Gitu, orang-orang sana. Akhirnya kita kan ngos-ngos juga lah gitu ya, deg-degan juga. Orang gue nyeker itu, gue nenteng sepatu, gue tenteng mau perabotan, gue tenteng. Gue nyeker buru-buru. Ini Mang, dari kontrakan yang di pojok. Orang baru, lagi ada kerjaan. Iya, masalah pemasangan tiang-tiang rambu-rambu, gue bilang gitu kan. Karena di sana hampir bisa dibilang keseluruhan warganya tuh udah make bahan bakar gas. Oke. Iya, yang tertanam di tanah gitu kan. Jadi layak dipasangin rambu-rambu itulah gitu, biar nggak ada yang nabun di sembarang tempat gitu kan, bakar-bakar sampah apa gitu, ngerinya terjadi pemeledakan kecil atau besar gitu. Nah, gua diinterogasi, ditegor, disapa, akhirnya diajaklah kita ke salah satu kayak bukannya pos ya, gue bilang ya kayak aula gitu. Ternyata di situ petua-petua situ pada kongkonya di lokasi itu gitu, pada ngumpul setiap malam tuh, nggak terlalu malam gitu, pada ngumpulnya di situ. Dari jam 9 gitu sampai ada yang pulang subuh, ada yang pulang jam 4. Kalau kita bilang sih kayak orang ronda gitu. Tapi begadang lah ya. Bukannya ronda, emang pada begadang gitu. Ya memang nyatanya kontrakan itu mitosnya seperti itu. Gitu. Karena mungkin ya salah satu dikelilingin makam sama pohon-pohon bambu lebat gitu, pada tidur gitu pohon bambu. Aduh. Terus sampai Alek nyenggol nyikut gue tuh, lu bego sih nyari tempatnya. Ya urgent kemarin, gue bilang gitu kan. Tuh teman-teman pada ngebel, dalam arti ngebel, bos, ini titik yang ini gue alamatnya susah nih masuk ke dalam kampung. Akhirnya gue WA, kan gue lagi ngobrol kan nggak sopan teman-teman, gue sembari ngobrol sembari ngetik HP tuh WA. Udah lu cari sampai dapat, gue bilang kan ada GPS, lu buka GPS, gue bilang gitu kan, diiniin lah biar konkret gitu. Nah akhirnya dia ngirimin foto ke WA gitu kan, ini yang udah, ini yang belum gitu kan. Itu masih ngobrol sama warga sekitar. Akhirnya tuh gue begadang di situ, ngobrol-ngobrol kecil. Yang punya kontrakan datang nih, ngatanya masih apa sih bilang Pak RT di situ ya, petua di situlah. Assalamualaikum, salam. Pada salaman, gue nyenggol Alek, ini yang punya kontrakan Lek. Kita lagi ngomongin soal mitos di kontrakannya dia. Nah nggak lama, dikenalin deh tuh kita. Nih ada ini Pak RT. Wah gue kaget deh RT ternyata. Yang kontrak di tempat situ gini ketakutan. Nah dia duduk naruh senter, kenapa kamu gini Pak RT. Gue ceritain kan ada sosok perempuan rambut panjang, terus dia langsung berbalik begitu badannya, tangan itu sampai ke bawah Pak RT. Tuh gue sampai ngomong, dia sampai takut sama dia karena dia yang punya kontrakan. Terus dia cuma nimpalinnya ya apa adanya gitu, sembari ketawa gitu. Kamu baru begitu anak muda takut. Wah kayaknya kita nggak berani lagi dah, besok pagi kita pindah aja dah gitu. Kalau bisa dipulangin kita minta setengah aja dah dari pembayaran yang kemarin gitu kan. Ya kagak usah dibayar nggak apa-apa, orang kamu baru sehari gitu, namanya kamu takut gitu. Cuman sayang daripada kosong kata dia gitu kan. Apa mau saya pulangin duitnya semua, nggak usah bayar udah kata, sampai kerjaan kamu proyek kamu kelar pada gitu kan. Loh nggak bisa begitu Pak RT, itu kan kontrakan kan, gue bilang gitu ya. Ya saya lihat kamu habisnya kemarin pada kedinginan kata dia gitu kan, butuh tempat, ya udah tempatin kata dia gitu kan, kalau perlu sampai proyek kelar gitu setengah bulan ini kata dia gitu kan. Akhirnya si Alek ini ya udah nggak apa-apa tempatin aja, bayarannya jangan diambil udah, maksudnya kita udah bayar ke dia ini gitu kan. Yakin lah Lek, udah yakin, tapi lu jangan balik ya, gue bilang, lu nemenin gue sama anak-anak gitu kan di mes. Iya udah. Nggak berasa tuh bang, udah kasarnya udah mau masuk subuh lah gitu, udah mau masuk jam-jam setengah 4 atau jam 4 tuh HP-nya si Alek ngegetar karena dia di silent gitu kan. Diangkat tuh, diambil dari kantong, dilihat supirnya dia nelpon, yang bawa tim gue nih buat ngegali itu, buat nancepin tiang rambu-rambu. Diangkat sama dia, tuh supir kan orang Jawa, si Alek ini kan bisa bilang atasannya supir itulah. Yang ngomongnya sih bahasa Jawa juga si Alek gitu kan, dancu gitulah. Apa cuk gitu kan. Yo udah wis gitu kan. Akhirnya matiin tuh HP, dia nyenggol gue lagi. Cil balik yuk ke tempat yang tadi ke mes. Yakin lo? Gue pikir berdua gitu kan. Yakin lah orang di sono udah banyak anak-anak gitu. Tim udah pada balik, udah kelar urusannya. Beberapa titik udah dipasang.
Akhirnya kita pamit lah tuh, ngomong baik-baik, kita pamit, salaman, bla 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 bla. Si Pak RT ini yang punya kontrakan ngebilangin kalau ada hal-hal yang seperti itu, tanda-tanda kira-kira yang bikin bulu kuduk merinding, jangan ditimpalin katanya. Kalau bisa marah-marah aja gitu, jangan ganggu apa gitu, nanti dia hilang sendiri. Oke. Oh emang begitu Pak RT, si Alek nih dengan polosnya ngomong begitu, emang begitu karakternya gitu kan. Yo, akhirnya orang kampung itu bapak-bapak tersebut pada ketawa gitu kan. Ya enggak juga mas, maksudnya marahin aja gitu. Kali dengan marahan emosi kita, dia tuh bisa mahamin gitu kalau kita kebisingan gitu adanya dia gitu, ketakutan gitu kan. Apa dia ganggu lah. Iya gitu kan. Nah akhirnya kita kegas pulang ke mes. Itu teman-teman di teras udah pada belonjor, udah pada tepar gitu kan. Karena pintu, ya emang gua nggak kunci sih, cuman nggak ada yang berani masuk. Dia ngelihat pintu tuh kacanya pecah gitu. Jadi dia bingung nih ada apa gitu. Jadi pada tidurnya di teras. Datang lah gue tuh. Loh, mobil lu mana, Cuk? Kata supirnya. Oh no, gue parkir di dekat Gapura, ada penitipan parkiran situ, ada lahan kosong kayak lapangan. Oh, ya udah. Bukan bawa kemari masuk orang muat mobil. Gue mana tahu lokasi di sini kata si Alek ngomong sama supirnya. Akhirnya gue tanya anak-anak gue deh tuh, tim gue, gimana? Ini baru sejauh ini seharian kita ngerjain 15 titik. Buset, kurang masih banyak nih. Kita harus nge-push nih kalau lo mau balik cepat. Gue bilang gitu, lo mau megang duit cepat, ya kita harus push borongan nih. Bang, ya? Iya, soalnya borongan. Soalnya makin lama di kampung orang ya kita makin banyak pengeluaran gitu kan. Lo mau megang duit banyak gak? Mau banget gitu. Mau lebih gak duit lo? Mau banget. Push kerjaannya. Gue bilang biar cepat gitu kan. Timbang gali-gali kecil, ya paling lo setengah meteran gitu kan, lo masukin pipa, udah uruk lagi, uruknya pakai adukan basah dulu, kayak coran gitu, baru timpa tanah yang tadi lo gali gitu kan. Udah dia kan kenceng udah, gitu-gitu doang kerjanya. Nah, pada akhirnya ngobrol, nanya nih tim gua, ini ngapa bang? Lu ribut sama bang Alek gitu. Sialan lu kata Alek gitu, gua datang udah begini, nih si PA ketakutan gitu. Keceplosan Alek. Kata ngelihat perempuan kayang, terus sama emang bener sih, soalnya pas gua di sini lagi debat sama dia soal tuh setan, ada sosok itu. Cuman dia nggak nampakin ke gua berdua, cuman dia buktiin dengan adanya keran tuh nyala semua gitu. Diceritain tuh, Bang. Diceritain di ruang tamu, di teras. Gue tambah lemes di situ, ya si Alek dalam hati gue lagu-laguan, emang orangnya tatoan, lagu-laguan, tadi yang hibrid lo gitu kan, pakai lo ceritain di lokasi gitu kan. Udah masuk ya, lo pernah makan belum? Tuh bang, gue bawa nasi, gitu kata teman-teman gue nih, bawa nasi bungkus dan nasi padang. Ya udah makan bareng, gue juga belum makan nih, makan itu kita. Ngobrol-ngobrol tuh sampai jam 5 nggak berasa tuh depan kontrakan. Akhirnya kita masuk, makan dulu. Nah baru tuh bersih-bersih tuh teman-teman gue tuh, tim gue bersih-bersih pecahan kaca lah buat dia pada tidur, buat nongkrong gitu kan, buat ngopi-ngopi di teras kan enak di ruang tamu. Bersihin. Nah, masuk deh tuh ke ruang tengah, pada ngumpul nih di ruang tengah kita bang. Supir, teman gue 2 orang, gue sama Alek. Ngobrol. Salah satu dari tim gue nyeletuk lagi. Gue penasaran sama cewek yang kayang, lu nggak ajak ngobrol, kalau tuh cewek cakep kan lumayan. Ngomongnya udah kemana-mana, ngaconya. Emang bocahnya emang bocah Sompral ya? Sompral lah, senewan juga lah, singit lah, bocah-bocah singit. Gue bilang lo kalau ngeliat tadi, gue bilang, gue udah hampir kagak bisa balik badan, gue bilang gitu. Gue hampir kagak bisa gerak badan gue saking shock yang ngeliat yang kayak gitu. Gitu. Cuman ya udahlah, buat apaan sih? Itu sembari ngobrol-ngobrol karena perut kenyang bang, gitu, nunggu ngantuk gitu kan. Mau tidur di pagi-pagi tuh kita mau tidur gitu. Ntar siang baru kerja lagi. Nah ngobrolin tuh setan. Bla 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 bla. Akhirnya kita ngantuk deh tuh dengan sendirinya, udah makan begadang, makan pagi-pagi, rokok, ngobrol ngalur ngidul ya kan. Kita tidur. Itu yang gue denger dari telinga gue, di kontrakan tuh kita kagak punya bel di pintu. Pintu kontrakan tuh kita kagak pasangin bel, atau kita datang udah ada belnya gitu, kagak ada di kontrakan. Itu tidur, pintu nggak dikunci tapi ketutup. Itu bel suaranya kedengeran di telinga gua. Cuman anehnya bel itu yang ada suara orang ngomong. Jadi begitu, mungkin kalau ada bel ya, misalkan dipencet nih tet, itu bunyinya ting nong 3 kali, terus ada suara assalamualaikum. Oh iya ada tuh bel yang kayak gitu. Nah pada akhirnya gue denger itu
sekali, 2 kali gitu. Gue kebangun deh tuh duduk. Karena kita pada buka baju di ruang tengah itu kan, tidur, terus sama satu kipas angin. Gue bangunin tuh Alek. Lek, ada suara orang mencet bel. Kan kontrakan kagak ada belnya. Anjing lu, katanya. Ganggu orang tidur aja, gila lu ya, mana ada bel sih, katanya. Baru mau jatuhin pala lagi nih ke bantal, tuh bel bunyi lagi. Ting nong, 3 kali. Assalamualaikum. Di area itu nggak ada rumah, Bang? Kagak, iya, itu sebelah doang kontrakan Kosong, ya? kan 2 petak. Satu gue tempatin, satu kosong. Nggak di area-area lain gitu, rumah jauh gitu. Jauh. Jadi ya bisa dibilang itu pemakaman udah lama gitu, kayak sepuh-sepuh mungkin ya. Cuman udah nggak dipakai lagi gitu. Paling mungkin apa dari keturunan ahli waris gitu, Kayak makam cucu-cucu. keluarga gitu, Iya Bang. mungkin gitu. Cuman cukup banyak Bang makamnya. Cukup banyak makamnya. Orang gue lihat batu nisannya juga kayak batu-batu nisan makam-makamnya tuh makam-makam kayak plesteran bata terus diaci gitu pinggirannya. Kayak makam-makam lama gitu. Dan palanya pun patoknya udah pada berlumut gitu batu nisannya. Itu yang bikin serem sih pohon bambunya pada tidur Bang. Lebat, cuman pohon bambu pada tidur gitu. Mayungin sekeliling tanah di situ makam. Nah, pas si Alek abis marah-marah sama gua nih, anjing lu mana ada sih suara bel, ganggu orang tidur lu. Dia baru mau nempelin pala, gua masih duduk tuh, masih penasaran sama suara bel itu bel bunyi lagi. Alek langsung refleks nggak jadi jatuhin pala ke bantal. Cuk, gua baru yakin kata dia gitu, ini suara bel. Dicari tuh di pojok-pojok, tas-tas gua orang tuh. Dicari-cari, lu iseng kali pakai baterai, maksudnya dia gitu. Kagak ada yang bawa bel buat apaan, kita kagak kerja di listrik, gue bilang. Kagak ada jalur dari situ, kerja kita galian, gue bilang. Saat ini keluar sana, masih sore, jam 4. Barang lagi Lek gue. Karena kaca udah kagak ada nih, cuma hordeng doang. Itu hordeng gue beset, Alek gue pegangin tangan kanannya, jangan kabur lo. Gue tarik tuh hordeng, gue longok begitu kepala gue di kusen jendela tuh. Ya itu kagak ada orang. Kagak ada siapa Lek. Dibuka buru-buru sama Alek. So berani pintu cetak-cetak. Orang kagak dikunci, main gini-gini dikotek-kotek doang kuncinya. Kagak dikunci, monyet gue bilang gitu kan. Dibuka sama dia. Kagak ada bel. Dilihat di pintu tuh kusennya kagak ada bel. Keren nih tempat kata Alek. Tulak pinggang tuh sore-sore teriak. Woi, monyet lu, berani keluar, ganggu orang lagi istirahatnya lu, nggak tahu orang pada kerja apa. Itu kita sampai sore itu lupa waktu. Tadinya kita harus setar jam 2, akhirnya kita setar habis maghrib. Nah, ngantri nih kita mandi. Dari sore itu yang bangun duluan karena dijailin suara bel, gua sama si Alek. Lek, gue mandi duluan dah. Gue pede mandi, tap. Nah, gue kelar mandi, Alek masuk, mumpung yang lain masih pada tidur. Udah biarin ntar kita beli nasi buat dia bangun, mau makan dulu, mau mandi dulu, terserah dia. Kita mau makan aja dulu di warung nasi, gitu, di warung makan. Oke, kelar gua mandi, Alek mandi. Itu Alek lagi mandi, dia lagi keramas, kan sabun mulu tuh, sampo mulu palanya. Pas dia tarik begitu, habis dia keramas, diangkat tuh, tangannya kan dia pikir busa semua nih pada ngul, nggak tahu tuh rambut panjang Bang. Si Alek rambutnya nggak panjang, dia rambutnya keriting, ikel. Pas diambil, itu rambut panjang. Cuk, matanya masih penuh sama sabun dari busa sampo gitu. Gua buka, emang pintu tuh nggak dikunci. Gua buka kamar mandi pintunya, kan dia lagi telanjang tuh. Lu ngapa? Gue bilang lagi posisi jongkok, lagi keramas. Lu ngapa? Ini nih, lu siramin gue dulu nih pakai gayung udah. Siramin. Itu pas habis gue siramin palanya, dia cuci tangannya, itu masih nguntel. Ini rambut siapa? Tuh gue ambil dari tangannya, gue gituin panjang. Rambut panjang kayak begitu, rambut panjang lurus gitu. Banyak menggundel di jari-jarinya Alek, gue ambil. Rambut lu nggak begini, Lek. Udah buang. Gue cuci tangan gue, dia buru-buru salin, makan lah gitu. Yang lucunya lagi itu udah mau masuk maghrib, 4:30 lah.
atau jam 5 saat itu. Gue pakai sepatu, udah rapih nih, udah wangi kita, pakai jaket, mau nyari warung makan sore-sore itu. Nggak pakai dasi lo? Apa? Nggak pakai dasi? Agak, soalnya kalau pakai dasi gue ke kantor bukan ke rumah makan. Ini gue pakai sepatu, minyak wangi, mau ngamen, biar gratis. Bisa ya lo bang. Nah, gue berangkat nih dari kontrakan sama Alek. Udah ntar teman-teman bungkusin aja, kalau pada belum bangun dia bangun tidur mau makan dulu terserah gitu. Udah ada nasi bungkus dari kita. Apa dia mau mandi dulu? Ya udah kita makan di sana Cil gitu. Ya oke Lek, berangkat gitu. Itu lagi habis pakai sepatu, gue buka pintu, terus gue tutup lagi, nggak gue kunci tuh pintu. Gue berangkat sama Alek. Itu baru ada kali gue 15 langkah dari kontrakan. Di pohon bambu itu, pas gue keluar kan udah makam semua tuh. Gue nengok ke Alek, lo lari gue tonjok. Soalnya gimana ya, gue sama Alek udah kenal lama gitu. Dia mah kalau suges dikit ngibrit, dari dulu orangnya begitu, selalu ninggalin temen gitu. Dulu emang dari dulu gue kenal dia begitu karakternya, ngagetin gitu. Kita lagi panik, dibikin panik sama dia. Lu lari gue tonjok lu. Lu denger nyet kata dia gitu. Gue peganginnya tangan ke orang pacaran. Itu lewat kuburan kita. Mau ke perkampungan, mau nyari makan lah gitu, warung makan. Gue pegang, lu lari gue tonjok. Gue udah mau maghrib nih, jangan nyari perkara, gue bilang gitu. Jalan, terus sepanjang jalan Orang nggak ngerti orang gue larak lirik kayak dengan hawa takut gue. Ya itu sekeliling pohon bambu semua sama makam. Ini orang iseng, orang sini gitu ngerjain apa siapa gitu, apa makhluk gitu. Cuman bodo amat lah, gue udah suges ya kan. Gue jalan tuh ya bener-bener 1000 langkah lah gue jalan gitu kan, dengan cepetnya gue jalan sama Alek. Itu pas udah mau ngelewatin aspal perkampungan ya, soalnya dari gue nih jalanan udah hancur, dari pemakaman tuh ke kontrakan jalan udah bebatu-batu gitu, tanah keras gitulah. Nah kesonanya baru aspal ke warga gitu, ke permukiman. Tunggu, tuh ada begitu, suara cewek teriak tunggu. Nah Alek nih mau nengok, gue nengok kenyet gitu. Jalan gue bilang jangan banyak gaya lu, jalan. Itu pas baru mau aspal ke warga kita. Akhirnya udah jalan, itu gua nggak iniin lah gitu, gua nggak terlalu fokusin suara itu. Gua jalan nyari rumah makan, mesen nih beberapa bungkus buat temen yang masih tidur di mes, terus gua makan dulu di situ berdua. Itu yang kita omongin yang hal tadi tuh, mau berangkat ke warung makan dari kontrakan. Pulangnya gimana nih Nyet, kata si Alek. Ah norak lu, gue bilang gitu kan. Orang berdua, kalau sendiri gue nggak berani, gue bilang gitu. Asal jangan kabur, gue bilang. Kalau sendiri gue nggak berani, karena kita berdua gitu. Asal jangan kabur. Masa ilok kita ditongolin juga, gue bilang gitu kan. Jalan gitu. Jalan, tap, bawa bungkusan, bawa air juga di plastik. Terus beli teh pucuk juga yang dingin gitu kan. Itu pas masuk lagi ke pemakaman, mau arah ke mes, itu hawanya beda bang. Itu kayak ada sorakan banyak orang. Gue pegang aja tangan Alek, lari gue tonjok loh. Jalan tuh mata larak liriknya gue dua-duaan udah kiri kanan gitu kan. Ngeri gitu, suges, udah pada takut. Cuman tuh suara jalan merinding gue bang. Gue pegang tangannya Alek. Pas mau deket depan kontrakan, itu gue ngeliat di teras kita ya bisa bilang keramik yang meteran ya. Mungkin kalau kita beli tuh keramik meteran tuh ukurannya paling satu keramik berapa senti sih? 30 cm itu yang umum tuh. Iya, umumnya itu 4 keramik lebar teras kita. 4 keramik, panjang dia 2 meter. Nah itu temboknya tuh di teras ada temboknya tuh masih bisa buat duduk, bata gitu. Teras kita tuh pinggirannya tembok, jadi buat duduk gitu. Jadi kalau nggak muat di teras tuh kita duduk di bata itu, di tembok gitu. 1/2 meter tembok bisa buat duduk. Tuh cewek nyamping begini nih kakinya, dia ngurai rambut begitu bang. Cuman pas gua mau dekat sama kontrakan tuh Alek gue pencet pergelangan tangannya, sakit monyet. Lu lihat Lek, itu nunduk, kakinya nyamping,
cuman rambutnya sampai bawah. Gue fokus ngeliatin si sosok itu berdua sama Alek. Itu pas jam setengah 7 pulang dari rumah makan. Itu gue fokus ngeliatin sosok itu bang, berdua itu gue sama Alek. Itu palanya muter bang. Gue sama Alek itu nasi gue lempar di situ di lokasi di kuburan. Brak, anjing, gue lari, gue minta tolong sama yang punya kontrakan, karena gue tahu rumahnya, kan gue yang bayar. Awal gue datang tengah malam, gue yang bayar, dikasih unjuk sama warga, kontrakan ada yang kosong. Gue sontak tuh ngos-ngosan, berdua sama Alek, tarik-tarikan jaket gue sama Alek, adu kencang lari. Gue jelasin, Pak saya nggak sanggup, gue bilang, saya nggak sanggup bener Pak, ini begini. Gue ceritain tuh kronologinya, dari keluar kontrakan nyari makan sampai kita balik lagi bawa makanan. Itu gue lagi ngomong gitu, ini temen gue nih pada itu datang kan, yang tim gue ini kan sama supir dia tahu rumah yang punya kontrakan nih Pak RT, tapi dia nggak tahu kalau yang punya kontrakan itu Pak RT. Dia tahu rumahnya, akhirnya dia datang. Gue belum putus omongan gue, belum kelar. Gue ngobrol, gue bilang kenyataan yang kita lihat seperti itu, yang kita rasain sama si Alek, yang gue rasain berdua. Gue lagi curhat begitu, saya nggak kuat Pak, gini. Ini nyata adanya gitu kan, real, kita ditunjukin. Itu 3 temen gue ini datang ke rumah yang punya kontrakan. Assalamualaikum, Pak, tolong Pak. Udah. Lah, suara bocah kata si Alek nih, suara anak-anak tuh. Ngelongok lah kita, orang kita di ruang tamu, kita ngelongok tuh pakai sofa, ngelongok dari depan pintu. Dah, pada nunjuk kan. Ngapain bang, kata tim gue nih. Aduh, gue mau cerita panjang nih, gue bilang gitu kan. Tadi gue berawal dari nyari makan gitu. Nah, pokoknya intinya gue ketemu begini. Berawal dari bel tuh, gue bilang. Pas lagi tidur bareng. Lu sialan bang, supir langsung ngomong gitu. Gue mau ditonjok sama supir. Diginiin gue sama temennya si Alek, teman kerjanya, teman proyeknya. Lu sialan bang, Kancil, gitu. Tarik baju gue. Lo berdua main enak-enakan. Lah, gue nyari makan suruh Alek buat lo berdua, buat lo bertiga, gue bilang gitu kan. Gue nyari makan, cuman emang gue agak lama karena gue makan dulu sana berdua sama Alek. Kalau kata Alek, yang lain bungkusin aja. Ntar dia bangun tidur ada bungkusan nih, ada nasi. Dia mau makan dulu apa mau mandi dulu terserah dia. Tuh versinya si Alek, gue bilang bukan versi gue. Lo kalau mau debat sama Alek, cuman kalau mau main fisik ayo gue siap, gue bilang gitu. Lah gue kecewa dong, tau gue dibembeng begitu, sama gue anak kecil gitu kan. Dia emang ya bisa bilang agak gede lah bodohnya gitu kan dari gua. Cuman ya bukan masalah di sini siapa yang jago gitu kan. Orang mana terima atau tolong nggak pakai bahasa basi main bembeng orang depan umum gitu kan. Akhirnya gua gituin. Gua nggak suka cara lu. Gua bilang kalau mau main fisik gua siap. Gua bilang. Cuman kalau lu mau cari kronologinya lu tanya sama temen lu Alek. Gua bilang gitu. Ini versinya dia. Gua bilang gitu. Idenya si Alek. Gua. Udah. Emang kenapa sih? Lu kok pada ngotot datang-datang? Jadi ini supir lagi tidur bertiga, kakinya ditarik dua-duanya nih sama 2 anak kecil. Itu. Cuman rambutnya tuh gimbal, sampai nyengser ke keramik, ke lantai. Rambut 2 anak kecil tuh gimbal sampai nyengser ke lantai. Dia narik sembari ketawa-tawa, kayak anak kecil girang bawa mainan. Itu ditarik sampai tuh supir jerit-jeritan, 2 ini nggak denger. Bukan nggak denger, telinganya ditutupin sama kuntilanak. 2 kuntilanak nutupin tuh telinga tim gua yang 2 orang ini lagi tidur, ditutupin begini. Jadi kuntilanaknya ketawa, dua-duanya anak kecilnya girang narik-narik itu supir, ditidurin di kamar mandi. Itu di kamar mandi keblingsatan dia, orang ditarik dia udah sadar, udah teriak-teriak, tolong, kagak ada yang nolongin kan, sebelah kosong kontrakan. Iya. Ya kan, dan kita nggak bertetangga lagi selain yang di sebelah tapi kosong kontrakan, nggak ada yang ngisi. Dia tolong biar ditolongin sama tim gue nih yang 2 lagi tidur, tapi nggak mungkin saking pulesnya tidur di maghrib itu kupingnya ditutupin sama kuntilanak. Gila. Itu anak kecil gimbal rambutnya nyengser ke tanah, narik si supir sampai ditaruh di kamar mandi. Nah di situ gue langsung ya punya, bisa dibilang gue langsung naruri gue ya maklum lah, layak dah lo marah sama gue, layak. Gue disitu langsung bukannya memaafkan ya, maksudnya lebih memahamin lah gitu kan, lo shock gitu. Akhirnya Pak RT yang punya kontrakan
sini masuk dulu, jangan debat, maghrib baru habis maghrib, duduk sini. Kalau mau makan nanti istri saya masak gitu. Apa mau ngopi apa nanti dibikinin, cuman ngobrolnya di dalam. CRT sini emang pelang rumah tuh ada ketua RT gitu. Nah dia sempat masih kecewa tuh temennya si Alek sama gue, gara-gara gue ngotot sama dia ya, karena gue ngotot ya dia duluan gitu. Karakternya nggak baik sama gue gitu kan, lo ngaku temen, lo ngaku kenal gue dari Alek, tapi kenapa lo langsung sodok gue seperti itu tingkah laku lo gitu kan. Gue sempat kecewa, cuman pas gue tahu ceritanya, oh seperti itu, sadis gitu kan, maksudnya serem juga gitu kan. Gue ceritain dari gue berangkat, sebelum gue berangkat gue tidur bareng lu pada berdua sama Alek, gue bangunin Alek, itu gue denger suara bel. Dari suara bel gue gegas, Alek tangannya lagi sampoan, gue sampai guyur palanya karena banyak busa sampo. Tangannya begitu dicuci, busa sampo mulu tuh di tangan kanan kirinya, itu ngual rambut. Rambut panjang kali yang depan itu. Mungkin awalnya nih, gue sih kagak nebak ke situ ya. Pas cerita segitu panjangnya, ngedetailin sama 3 orang ini nih, tim kita, supir sama yang temen gue 2 ini. Si RT motong. Kuntilanak itu dari rumah kosong yang sebelah. Oke. Adanya dia duduk di wastafel. Berdua, kagak pernah mau sendiri. Pernah satu sempet dibuang sama orang pinter. Cuman balik lagi. Katanya versi tinggal di situ berarti. Iya, di kontrakan. Makanya itu kontrakan yang pojok nggak pernah laku, pojok sebelah kanan nggak pernah laku. Karena kalau yang pojok sebelah kanan itu yang kosong itu yang bukan gue tempatin ya, itu dia tembok sampingnya lebih mepet sama kuburan-kuburan. Lebih parah berarti. Iya, terus samping temboknya itu sebelah kanan itu langsung pohon bambu mayungin atapnya dia. Gitu. Nah, jadi pohon bambu melengkung, bawahnya nih atap dari rumah kontrakan itu yang di pojok. Emang gentengnya menyatu, kalau kontrakan 2 petak itu kan gentengnya nyatu tuh atapnya. Asbes soalnya dia. Nah, cuman gua kebagian pojok sebelah kiri ini udah kelihatan sama kampung. Oke. Gitu, sama warga sekitar lah gitu. Tembok-tembok warga, rumah-rumahnya kelihatan cahaya-cahaya lampu gitu malam-malam. Udah terang. Nah, itu yang paling seremnya yang itu. Ada rencana memang mau dibongkar sama yang punya tuh Pak RT. Mau diperluas lah gitu, entah buat apa. Ada rencana kontrakan itu mau dibongkar. Cuman karena ngelihat gua tengah malam gitu kan, terus kehujanan, kedinginan, dia udah tempatin gitu. Sekian bulanannya, kalau mau dibayar setengah juga nggak apa-apa gitu awalnya. Kira ya udah dijelasin sama RT, dan anak kecil 2 itu bukannya ada 2, dia ada 7. Gila. Anak kecil itu ada 7, salah satunya dulu ada orang ngontrak. Itu orang dari mana ya? Pokoknya orang jauh dah. Suami istri, punya anak 3. 1 meninggal di situ. Keadaan gimana ya? Ini sebenarnya sedikit ini gitu. Dia disiksa sama ibunya sendiri. Dan ibunya ini ibu tiri, Bang. Jadi meninggalnya tuh tidak wajar. Anak tersebut di bawah umur. Jadi penyiksaan dari ibu tiri di saat ayahnya nih kerja gitu. Di daerah Jakarta. Story-nya tuh sebelum di kontrakan itu. Rumah yang paling pojok itu. Miris, Bang gitu. Soalnya ketika pas gue denger cerita itu pun nggak bisa dipungkir air mata udah raya gitu, Bang. Cara almarhumah ini meninggal tuh seperti apa gitu. Jadi sosok anak kecil ini di bawah umur, dia seorang perempuan, Bang. Jadi cara penyiksaannya seperti apa gitu. Itu dijelasin detail sama Pak RT. Nah, setelah kejadian itu, berapa tahun kemudian, rumah yang paling pojok lagi, itu ditempatin sama satu keluarga. Cuman dia 1 anak. Anak 1 itu anak kandung. Tapi dipendem di situ mayatnya. Gila. Di lantai, ruang tengah. Ya bisa bilang kamar kan, itu 3 petak ya. Kamar. Jadi kamu sebenarnya mohon maaf, kata Pak RT, jangan tidur di ruang tengah, tidur di apa sih bisa bilang teras kalau kata rumah. Ruang pertama tuh ya. Iya. Pertama masuk buka pintu ada ruangan tuh. Kan teras itu ya. Ruang tamu Iya, kalau ruang tamu, kata ya. rumah itu ruang tamu. Tidur di situ. Pikiran saya, kamu kan nih orang-orang proyek, tidur kan sembarangan gitu kan. Yang penting bisa tidur, pulas gitu kan. Pikiran bakalan tidur paling di situ di teras gitu kan. Soalnya kan bawa karet gitu yang karet itu. Nah pikiran RT, kita tidurnya di Situ. ruang tamu.
ternyata kita pada tidur di ruang tengah. Nah, dia bilang karena di sebelahnya itu, di kamar itu di ruang tengah ada tertanam jasad dulunya. Cuman udah dibongkar, udah diangkat sama pihak yang berwajib. Di situ, jadi mungkin sedikit nambah mitos soal keangkeran rumah ini. Emang udah ada niatan lama mau ngebongkar, cuman masih bingung setelah diratain mau ngebangun apa dan mau dibuat apa gitu. Sedangkan sayang gitu, tanah ini sayang kalau nggak dimanfaatin gitu. Makanya karena bangunannya juga masih bagus, tembok-temboknya masih bagus, ya udahlah untuk sementara dikontrakin deh kalau ada yang mau gitu. Nah, dengan cerita kayak gitu, di situ gue menjadi kepikiran nih bang, kebawa lah tuh sampai rumah. Proyek selesai, gue punya anak bini bang di rumah. Nah sampai di situ kepikiran gue selama 3 hari di rumah. Itu selama 3 hari itu gue nggak karuan hidup gue bang. Maksudnya? Ya kan kalau gue kan emang serabutan ya, gue sehari-hari ya warawiri-werer, maksudnya warawiri-werer kemana ya, aja gitu. Kemana aja hayo gue mah gitu kan. Naik gunung hayo, panjat tebing hayo, apa ada proyek lain hayo gitu. Yang penting gue mecuan gitu bang. Lo mau minta anterin kemana mau gue hayo gitu kan. Nah pada akhirnya 3 hari setelah proyek itu nggak karuan nih hidup gue. Terus sehari-hari gue di rumah kayak orang bingung bang. Gara-gara gue kepikiran soal yang 2 hal itu tuh. 2 keluarga ya bisa bilangnya 2 keluarga yang melakukan kejahatan lah gitu, terhadap anak gitu. Gue punya anak bini soalnya di rumah gitu, nggak habis pikir gitu kan. Itu 2-3 hari itu anak gue sampai sakit-sakit tuh bang. Jadi ya bisa dibilang kagak bisa BAB gitu kan. Udah sampai 2-3 hari tuh nggak BAB. Terus kan dia minum susu formula juga udah kita nyeduin, dia nangis nih seharian. Kita kasih mau susu mau gitu, manggut-manggut sampai dia belum bisa ngomong gitu kan. Masih 1,5 tahun kurang lebihnya. Gue bikin susu biasanya di botol tuh kan, di dotnya dia. Itu nangis ngeliat botol nangis gitu. Udah panik kan gue di situ. Istri juga jadi sering ngenak badan lah gitu, sakit-sakitan. Kok jadi begini? Terus badan gue juga kayak berat gitu, kayak apa sih, kayak nggak ikhlas apa gimana sih gue, jadi kayak beban, nggak ngerti awalnya gue. Nah sampailah gue punya pikiran, gue banyak gerak aja kali, gue bilang gitu kan, sering-sering keluar. Nggak tahu gue awalnya gimana, gue sampai di situ nemuin temen gitu di arah situ. Terus gue ditunjuk sama orang tua itu di kampung temen nih, di perkampungannya temen, di wilayahnya dia lah gitu ya, di lingkungannya dia. Gue lagi main, nggak tahu sebab apa ya kemarin gue tau ada di situ sama dia, di rumah dia gitu, di daerah dia. Gue ngopi begini. Nah, gue nggak ngomong soal perjalanan gue kemarin, proyek kemarin gitu. Gue setiap gue keluar rumah gue pasti nyari kerjaan gitu. Gue keluyuran itu gue nyari cuan gitu. Bukan mau curhat ya. Jadi sekalian gue ngayap tapi menghasilkan gitu kan. Nah akhirnya gue lagi ngobrol santai. Itu pas azan maghrib sore. Aki-aki ya bisa bilang sepuh gitu. Lewat pagar rumah dia, pakai baju koko, bawa sejadah, mau ke musola. Dia nengok, ditunjuk gue. Ada di sini. Terus dia buka gerbang, pintu satunya dibuka tuh yang kecil. Dia masuk, salaman sama teman gue tuh yang punya rumah. Dia salin, ya gue jadi ikut-ikutan cium tangan dong, karena temen gue yang punya wilayah cium tangan sama engkong itu. Akhirnya gue cium tangan. Sehat Wak, gue panggil Waji. Alhamdulillah, kamu ada di sini. Ente ada di sini kan? Kapan gue ketemu lo dalam hati gue? Dia main duduknya tuh di teras temen gue. Makanannya mana? Mal, kopi doang. Nama temen gue Jamal. Iya Kong. Nah temen baru nyampe gitu kan. Tahu gue. Ente belum maghrib ya? Kata dia gitu. Belum Wak, baru juga nyampe. Mal, tunjukin kamar mandi lo Mal, suruh dia ambil wudhu. Kalau perlu lo saat maghrib di sini, maghrib di sini. Kalau lo mau, lo lurus nanti belok kiri musola. Lo sholat sana di musola. Kalau lo malu sama keluarga Jamal. Udah biasa dia makong di mari, orang tua udah pada kenal dia. Akhirnya kan orang-orang Betawi kebanyakan situ. Gue dituntun sama Jamal, udah lo kamar mandi lo dah. Yaudah gue kamar mandi, ada siapa di kamar mandi lo? Ya ntar lo dicek dengan sama dia. Nanya keluarga, cek ke dalam, akhirnya dia keluar lagi. Kosong lah kamar mandi gue ke dalam.
gue ngambil wudhu, itu air kayaknya dinginnya kayak air es. Ngerasain. Iya, pas gue baca doa mau ngambil wudhu, pas gue nyalain keran, air tuh kayak dingin banget gitu. Kayak gue sih, lo di satu wadah, lo ceburin satu es batu, sampai nyair tuh es batu, begitu lo ceburin tangan lo kan dingin. Itu kayak gitu yang gue rasain. Wih, ya Allah, kok dingin kayak begini? Ini bukan daerah pegunungan dalam hati gue kan. Di daerah pegunungan pun nggak sedingin ini dalam hati gue. Gue tetap wudhu tuh. Tetap sampai kaki-kaki gue masih dingin. Udah gue bilas ini, bilas itu gitu kan. Kayak kumur-kumur muka, bilas tangan, kaki. Masih dingin tuh akhirnya. Keluar gue dari kamar mandi. Mal, di mana Mal? Udah siapin, gue mau sholat. Oh, mau sholat sini? Siapin deh sama dia. Itu kamar gue aja. Pas digelarnya sejadah, Jamal keluar. Gue baru takbir tuh bang. Allah. Itu suara anak kecil banyak lagi sama suara lari. Itu teriak-teriakan sama lari. Itu banyak di depan gue. Suaranya gue denger gue tuh kayak ada di hadapan gue. Suara orang, maksudnya bocah lari-larian sembari ketawa-tawa gimana sih girangnya bocah gitu. Langkah kaki. Sampai gue ruku, sampai gue sujud. Rakaat pertama dari sholat maghrib. Pas gue mau bangun, gue melek. Kagak ada orang. Jamal di sini rumahnya nggak ada ponakan, kagak ada anak kecil. Dia 3 saudara. Kakaknya kuliah dua-duanya. Yang satu kuliah apa kerja gitu. Terus Jamal anak laki, satu-satunya di rumah. Udah nggak ada anak kecil. Kakaknya pada belum nikah, yang cewek. Gue baru sampai gue ngaku, so akhirnya gue langsung kepikiran keluarga Jamal. Pas gue melek, lah mau kedua rakaat. Ya, iya, Jamal anak terakhir. Dalam hati gue gitu. Tunggu gue terusin tuh sholat gitu. Urusan sah apa enggaknya urusan yang kuasa ada gitu kan. Kelar sholat maghrib, gue buru-buru keluar. Lah, kau ngaji mana? Waji gue bilang gitu. Singkong kata Jamal. Iya. Lo udah pergi tadi, lo baru mau sholat kali, lagi ngambil wudhu, dia udah pergi. Udah pergi, emang dia tinggal di mana? Dekat-dekat sini. Oh. Nah, gue langsung seruput kopi nih. Mumpung udah anget gitu kan. Tuh kopi lu minum, gak dia? Gue minum. Lu mau makan gak? Terus gue pesenin nasi goreng. Kagak usah Mal, minum. Tumben lu nyampe kemari, ada angin apaan? Ayo kita nggak jajan, gue juga toto ngegas kemari aja, gue bingung. Nyampenya kalau lu malah gue bilang. Ada masalah lu? Kagak ada. Tadi Kong Haji tuh titip salam buat lu. Emang Haji belum ngomong apaan? Gue mah kagak kenal sama dia. Cuman awal pertama kali ketemunya begitu di rumah Jamal. Seakan-akan lo udah di sini kayak dikenal gue gitu. Gue mah gak kenal. Iya dia titip pesan buat lo. Apaan? Sering-sering ngambil wudhu lo, kata dia gitu. Lah, nah kalau sholat mah emang pakai wudhu Mal. Masa sholat nggak pakai wudhu? Gue ngomong gitu, gue bercanda. Emang gue orangnya begini gitu kan, apa adanya. Gue ceplos-ceplos gitu kan. Kagak tadi Kong Haji bilang sama gue. Itu siapa temen lu namanya? Tong. Silmi, panggilan Kancil. Kong, kenapa emang? Bilangnya si Kancil. Sering-sering dia banyakin lagi kena wudhu badannya. Itu kemarin dia dari satu tempat jauh tuh perjalanannya. Ngegembol kalau dibilang barang rongsok, ada 2 karung di badannya dia pada nempel. Iya, gue rasa selama 2-3 hari sampai rumah itu gue berat aja. Gue langsung ngambil kesimpulan, oh ini. Jadi lu ketembrongan anak kecil itu yang ikut ke rumah? Mungkin, jadi kalau Kong Haji nitipin mungkin suruh sering-sering lagi tuh si Kancil temen lu. Pegang wudhu. Lah emang kenapa Kong? Dia habis perjalanan jauh, tempat yang jauh, daerah yang jauh. Kalau gua bicara rongsok atau barang, 2 karung di badan dia tuh. Gue merinding lagi. Gue pengen tahu Mal, gue bakar rokok. Gue pengen tahu Mal rumah Waji di mana. Nah, ayo. Kebetulan ajan Isya. Nah udah kagak usah ke rumahnya dah. Kita ke musola aja. Kalian pada Isya, ntar sholat Isya. Kelar sholat Isya kita jangan pulang dulu sampai kelar doa. Ada dia. Kagak pernah putus dari musola dia mah langkahnya, kata si Jamal. Udah kita Isya jamaah musola sampai orang-orang jamaah udah pada pulang, sebagian masih ada yang tua-tua ada biasa dah pada doa. Nah gue nunggu juga, doa juga di situ ngikut. Nah baru salam-salaman, kelar sholat, kelar doa, ya itu ada Waji. Ya lu belum balik Tong. Salaman gue salim. Oh tahu yang di musola tuh, Pak pengen nanya.
Sorry bang ya. Iya. Ya gue jadi kelar habis jamaah, gue langsung samperin Waji, gue salaman, gue cium tangan. Pak, pengen nanya, pengen ngobrol. Gue dirangkul tuh. Salaman gue belum dilepas, tangan dia yang satu langsung ngerangkul gue. Ke depan, ke teras musola. Itu dia nggak sendiri. Dia diiringin sama beberapa jamaah nih, orang tua juga, seumuran dia lah, orang tua gitu. 2 orang. Ternyata 2 orang ini salah satunya merbot di musola itu. Ngobrol gitu di teras. Sampai temen gue nih, Jamal, pesan kopi. Lalu gue keluar dulu ya, bawa kopi sama gorengan, martabak sama gorengan gitu. Kita ngeriung gitu di teras musola. Nah dia nggak panjang kalam, dia ngobrol langsung ke inti. Cil, lu mah cakep, kata dia. Benerannya. Cuman kalau kata pisang lu mau kulit doang, yang diinjak orang-orang pada kepleset, kata dia. Salah jalan. Lah kok gitu, Wak? Kita bilang gitu sama dia. Maksudnya gimana? Ya kalau kesimpulannya gini, lu mah cakep. Kalau ibarat dibilang hidup mah benernya, cuman lu masih banyak inian nih yang harus lu pahamin, kata dia. Lu mendingan gini deh, kata dia. Jangan lu tinggalin dulu deh tuh. Jangan lu renggangin dulu kebiasaan lu. Lu udu aja terus deh, kata dia. Salawat lu banyakin, kata dia. Soalnya nih gini nih, lu mah kagak bakalan kemasukan, Jil, kata dia. Cuman yang pengen nih banyak, kata dia. Yang pengen banyak. Pengen masuk itu dulu, Bang. Satu, mungkin gue juga nggak paham. Dan kedua, dia bilang, selain dia bilang yang pengen banyak, yang pengen lu nih banyak, gitu. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Ternyata itu makhluk, gitu. Makhluknya yang pengen nyerang lu, gitu. Dalam arti, banyak. Cuman lu nggak berasa, lu mah nggak bakalan kesurupan. Mau di mana juga ada, nggak bakal. Malah mungkin kalau lu rame-rame, yang tumbang temen lu. Yang celaka temen lu. Bukan lu. Lu mah cakep banget nih. Kalau kata pondasi nih, coran lu udah kuat. Cuman lu ada yang kurang satu, kata dia gitu. Ini lu dalam ini, terus ya peribahasa agama lah ini, kita balik lagi ke agama. Menurut agama masing-masing lah kepercayaannya. Ya itu yang dibangun sama Waji. Dalemin dah lu gini. Ya mungkin masih muda, dulu nggak banyak pengetahuan soal kesono kemari kali gitu kan. Jadi dia ngambil kesimpulannya, pakemin dulu di satu hal. Gerakin dulu yang itu. Ntar dasar lu dapet, kesononya lu bakalan maju. Ini buat ngeringanin langkah lu, Cil. Lu mah masih muda, ini masalah berat banget tapi lu punya langkah. Dia ngomong, malu ujung-ujungnya marah-marah. Marah-marah ke gue, Bang. Nah, gue nggak tahu kenapa sama omongan beliau, gue nunduk, sampai akhirnya gue nangis. Ya akhirnya di situ balik lagi, ya gue tarik lagi tangannya, gue peluk dia, minta redonya, Wak. Gue bilang, cuman ini balik lagi. Ini ngimpi semua cerita gue. Dari berawal gue ke rumah Jamal. Oh, ngimpi, Bang. Ini ngimpi tidur gue, setelah 3 hari gue dapat proyek itu. Oke. Berarti ini ngimpi lo. Ngimpi gue, Bang. Itu sampai gue telepon Jamal, besok paginya gue telepon Jamal. Gue bilang gue ngimpi begini-gini di rumah lu, gue sampai gue ibadah, gue ketemu Kang Haji ini. Lah Waji mau udah meninggal itu. Gue belum ketemu orangnya, tapi tuh orang kenal gue. Jadi kesimpulannya cerita yang gue bilang 3 hari setelah proyek gue kelar, gue ngerasa beban di badan gue, langkah gue ngerasa berat. Anak gue sakit, bini gue juga kurang enak badan. Gue ngimpi gue ada di rumah Jamal ternyata. Jadi gue ceritain itu gue ngimpi, Bang. Dan gue lagi baru nyampe ngobrol, kayak gue datang dari jauh gitu. Badan gue berat, Bang. Kayak gue datang dari jauh ke rumah Jamal. Makanya tadi gue bilang gue nggak tahu kenapa gue ada di situ, nggak janjian. Jamal pun ngebalikin omongan itu dalam mimpi. Tumben-tumbenan lo kemari, ada hal apa, ada masalah. Jadi yang bikin gue penasaran ya, kan setiap orang nih ada jiwa penasaran, Bang. Pasti. Kita manusiawi.
Jadi gimana ya kesimpulannya? Dari gue ketemu Kong Haji sampai gue ngimpi bisa gue di rumah Jamal, dan gue wudhu dinginnya tuh seperti dingin air es yang bener-bener dingin. Semua itu apa? Awalnya tuh gue penasaran sampai sekarang ya. Nggak bisa lu simpulin. Iya, kesimpulannya nggak ketemu gitu. Cuman gue punya satu keyakinan yang gue jadi kuncian dalam mimpi gue itu perkataan Waji. Nggak apa-apa lu ibadah juga masih banyak kurangnya. Sholat lu masih bolong-bolong, masih jarang-jarang, nggak apa-apa. Cuman jangan lu tinggalin tuh, udah. Jalanin lagi. Jadi bersihin diri secara langsung. Lu berat nih. Lu udah lupa caranya. Maksudnya bukannya caranya wudhu. Dalam omongan itu balik lagi Cil. Banyakin wudhu sama sholat. Maksudnya nih mungkin kalau gua ngambil kesimpulan Bang ya, lu ini udah banyak ngelupain hal-hal yang perkara agama mungkin, jadi diingetin lah sekarang langsung Bang ya. Iya, kebanyakan mikirin dunia kali ya. Iya mungkin gitu kan, namanya manusia serius. Kan ya lebih seriusnya, lebih fokusnya ke duniawiyah mungkin yang dilihat. Jadi ada baiknya nih ditambahkan lagi lah, maksudnya akhiratnya diperkuat lagi mungkin gitu Bang ya, yang nantinya itu bisa memprotek diri kita mungkin, seperti itu Bang maksud Pak almarhum Kong Haji. Kong Haji ini ya. Oke Bang Haji, gokil sih Bang. Ada jadi, lagi Bang cerita Bang. Gue telepon si Jamal setelah gue sadar itu mimpi gitu. Ya sosok 3 orang tua ini udah meninggal. Tiga-tiganya. Gue sholat itu, terus gue salim setelah sholat baca doa terakhir, terus kita kan halal bihalal tuh kan salim gitu silaturahim. Gue salim Waji, saya mau ada yang saya mau omongin. Saya mau ngobrol Waji, dirangkul tangan kanannya masih jabat tangan gue, langsung dirangkul pakai tangan kiri, ayo ke depan. Itu diintilin, yang gue bilang diintilin sama 2 orang itu, yang salah satu ini merebut. 2 orang itu udah meninggal. Sampai disebutin sama Jamal nama orang tua itu, yang 2 itu. Apa gitu awalnya. Ya cuman ya itu yang jadi pelajaran sih yang gue tanam, yang gue yakinin omongan orang tua itu. Karena salah, ini balik lagi, itu orang tua yang ngomong gitu kan. Kebanyakan kita masih muda, belum ada apa-apa gitu, masih mentah lah, masih bocah tauhid kita. Yang kesimpulan gue nih yang bikin gue yakin, dia nggak menyesatkan orang tua itu, mendidik gue loh gitu, untuk ada yang untuk balik lagi ke jalan yang benar kan juga kan bagus anjurannya gitu Bang. Jadi ya itu paling yang gue tanemin, yang selalu gue ingat, yaitu ibadah lah intinya ya, muhasabah diri lah, muhasabah diri Bang ya. Iya, dengan cara mendekatkan diri lagi kepada lebih dekat lagi gitu. Dan akhirnya anak gue sekarang udah alhamdulillah udah sehat, panjang umur gitu, malah makin lincah gitu Bang. Dan istri juga udah ya sedikit lumayan lah keadaannya, dari tadinya sakit gitu, batuk pilek apa meriang gitu, sekarang udah agak mendingan. Ya alhamdulillah kedepannya sih insya Allah nggak ada apa-apa gitu Bang. Ya mungkin segitu aja kali cerita dari gue Bang gitu. Oke Bang Anjil, ini kejadian belum lama Bang ya? Berarti belum. Ya? Oke, maksudnya baru kemarin-kemarin ini ya, maksud bisa dibilang ya beberapa bulan ke belakang lah ya? Enggak sampai beberapa bulan ya, minggu ya berarti. Baru beberapa minggu kemarin bisa dibilang, nih 15 hari setelah cerita ini, gue ngobrol di sini sama lu Bang. Oke. Kurang lebih ya, 5 kisaran 20 atau 15 hari lah ya. Nih, gue baru cerita mungkin. Baru gue selain masih hangat banget tuh cerita ya. Pokoknya gue cerita ini selain nama lu ya paling sama Jamal. Gitu. Dan yang tadi gue bilang itu, yang teman proyek gue itu yang ngasih gue proyek, si Alek gitu ya. Oke Bang Anjil, makanya lu masih membekas banget Bang. Gue pikir nih ini kayak ada plot twist nih dari lu. Di semua perjalanan di proyek lu itu ada apa kesinambungan nih dengan kejadian lu di rumah, maksudnya ada pelajaran buat diri lu Bang ya. Iya. Khusus gitu, pelajaran khusus buat diri lu. Yang ternyata plot twistnya ini ternyata perjalanan di rumahnya itu lu ngimpi atas dasar lu masih ada kesinambungan dengan kejadian-kejadian yang di proyek ini Bang ya. Oke, secara nggak langsung sosok guru lah datang Bang ya, guru goib sih Bang ya. Tapi datangnya lewat mimpi ya, kita bisa bilang itu guru karena dia kan memberi nasihat baik Bang. Iya, dan dia ya jatuhnya dia Kong Haji, si Jamal juga bilang dia Kong Haji. Mempunyai riwayat yang memang seorang yang sepuh kan gitu. Oke, dan lu mendapat pembelajaran lah di situ yang benar kuat di hati lu ya. Lebih mendekatkan diri lagi kepada yang kuasa. Amin. Introspeksi diri, muhasabah diri lah Bang ya. Iya. Karena kita juga manusia tak luput dari kesalahan pastinya Bang ya.
Oke Bang Acil, nggak banyak yang gue pertanyakan Bang ya. Cuman satu yang gue pertanyain Bang. Kita nyairin suasana nih. Bagaimana Bang kaca yang lu pecahin sama Pak RT nih yang punya kontrakan? Diikhlasin. Diikhlasin malam. Alhamdulillah diikhlasin. Soalnya kan satu sisi kita sama tim lagi proyek itu keadaan kan kagak sampai sebulan dan kita bayar tuh full sebulan. Oke. Kalau nggak salah kemarin Tetap diambil uangnya. 800. Masih diambil uangnya Pak RT. Iya, kita kagak minta setengahnya lagi. Karena full. Ibaratnya ya kita juga ngerasa malu orang kaca pecah kok gitu. Dan karena juga Pak RT-nya baik ya responnya ya. Cuman nutupin sedikit aja. Oke, Bang Acil, terima kasih banyak. Lu udah mau bagi cerita, udah mau berbagi cerita lu. Ya lagi-lagi cerita ini kita jadikan pelajaran kita bersama Bang ya. Mobil khusus nih buat Bang Acil. Cerita ini mungkin jadi pelajaran buat lu Bang ya. Masya Allah. Nah, buat teman-teman juga tetap ambil sisi positifnya dari ceritanya Bang Acil, karena di cerita ini ya bukan bermaksud buat nakut-nakutin ya Bang ya. Iya. Melainkan untuk pelajaran kita bersama. Oke. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq. Gue Kancil. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.